Broken bones, broken heart, where can I be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiyati Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang penyelesaian masalah D5 etika. Saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Harsono, Kepala Sekolah SDN 5 Kutukan. Dan yang kedua, Bapak Mulyadi, Kepala SDN 5 Sumber. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya Pak. Ini saya ada tugas dari JPT angkatan 9. Saya mohon waktunya dengan sebentar. Ada beberapa pertanyaan ini Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda atau Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum terlebih dahulu. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu kasus tersebut benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Yang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda melakukan pengambilan keputusan di sekolah jenengan Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih pertanyaannya. Sebelum mengambil keputusan bahwa jika diperlukan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait sesuai permasalahan seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera mengambil keputusan. Terus langkah-langkahnya Pak, atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya ya Bu. Yang dilakukan tergantung pada permasalahan apa. Jika yang dihadapi tentang siswa, maka proses dimulai dari guru makro, kemudian wali kelas, guru BK jika ada. Tetapi di sekolah ini tidak ada guru BK ya Bu. Jadi guru senior, terakhir baru kepala sekolah. Kalau permasalahan guru dan karyawan dilakukan berdasarkan kata lengkap dari guru BK atau guru, kemudian langsung saja ke kepala sekolah. Karena SD belum ada guru BK-nya, makanya melibatkan guru senior gitu ya Pak ya. Ambil guru senior. Ya. Terus pertanyaan yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika sebagai contoh musyawarah rapat dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Rapat diadakan secara singkat dalam musyawarah bertujuan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian
mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Gitu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita. Karena tantangan yang bersifat personal apabila kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan. Kemudian Pak, ini jika Bapak menghadapi masalah ketika ini, apakah Bapak menyelesaikannya secara langsung atau mempunyai jadwal secara khusus? Untuk jadwal tidak ada. Pokoknya menurut saya segala hal harus tuntas dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu tergantung dari ringan beratnya suatu kasus permasalahan. Terus faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Tentunya selain keluarga yang mendukung, juga rekan sejawat dan warga sekolah yang perlu kerjasama dan dikumpulkan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan jenengan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Dari pengalaman saya menjadi kepala sekolah, selama ini saya banyak belajar hal. Tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman kita sekolah sebelumnya dengan sekolah saat ini. Dengan kondisi yang sekolahnya tidak terlalu besar, namun berada di daerah, budaya dan kebiasaan kultur tempat ini menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Terima kasih pengalamannya jenengan sangat banyak sekali bermanfaat bagi kami para CPP Angkatan 9. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganggu aktivitas jenengan apa boten hari ini? Tidak sama sekali. Terima kasih Pak. Kesempatan ini saya akan mewawancarai jenengan terkait dengan tugas saya di CGP Angkatan 9 demonstrasi konseptual yang mana dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke jenengan. Mungkin jenengan siap untuk Siap. Siap sekali. Terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak. Yang Iya. pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan
berupa informasi faktual. Dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergi untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Dan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sini, terutama untuk kasus-kasus dilema ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Saya dalam membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan atau dituakan di sekolah. Misalnya guru yang dianggap senior atau wakil kepala sekolah, walaupun di SD itu tidak ada istilah wakil kepala sekolah, tapi biasanya kepala sekolah menunjuk untuk membantu tugas-tugas seorang kepala sekolah pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, meminta pendapat dan masukan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan yang dituakan di sini akan dengan minta pendapat dahulu begitu ya Pak ya. Ya. Sekarang yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Biasanya saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua siswa, bergantung permasalahannya berkenaan dengan apa gitu. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisa dalam mengambil keputusan yang terbaik. Begitu Pak. Terus langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan di salah satu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru dengan teman sejawat atau guru dengan orang tua siswa, dan juga guru dengan siswa itu sendiri, gitu ya. Ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak mau memuaskan semua pihak atau sebagian pihak. Pasti ada yang tidak puas, Mbak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas, ada guru A ingin di kelas 3, sedangkan guru B juga ingin di kelas 3, atau guru C ingin di kelas 4, tidak mau ditaruh di kelas 6. Nah, perbedaan pendapat biasa terjadi banyak seperti ini. Namun bagaimana keputusan yang saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak dan dirasakan adil. Begitu. Kayaknya di semua sekolah ada masalah seperti itu ya Pak ya. Masalah itu guru. Sekolah saya juga pernah ada. Selanjutnya Pak, yang keenam, jika Bapak menghadapi masalah etika, apakah Bapak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau diselesaikan di tempat waktu itu juga? Ada. Biasa ada
ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapatkan dalam penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selain keluarga yang mendukung, juga rekan sejawat dan warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian. Penyelesaian ini yang dimaksud dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Dan terakhir Pak, ini Pak, Yeah. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebenarnya banyak ini yang pelajaran yang bisa dipetik. Misalnya saya mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang saya pernah bertugas sebelumnya, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin sekolah, tetapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya, dan terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Bermanfaat bagi kami CDP Angkatan 9 ini. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama